Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas FMIPA UI. Kita bertemu lagi dalam acara Kongko bareng alumni FMIPA UI yang merupakan episode ke-8. Nama saya Ari Wijaya akan memandu acara hari ini sampai selesai, dan di episode ke-8 ini kita sudah kedatangan tamu alumni yang keren banget, cantik. Saya panggil akrabnya Mbak Ice. Halo Mbak Ice. Halo Mbak Ari, apa Apa kabar? kabar? Iya, So alhamdulillah lama tak sehat. bersua ya. Iya, terakhir acara PPKM, ini, PPKM. iya, terakhir acara ini ya, Alumni Lounge FMIPA UI ya Mbak ya. Ya betul betul. Oke, Mbak Ice, Berapa bulan mhm, yang lalu ya itu ya? Lama itu ya sudah ya. iya udah lama juga lumayan. 3 bulan yang lalu ya. Mhm. Oke, rekan-rekan, saya akan perkenalkan dulu Mbak Ice ini lengkapnya bernama Diah Ratna Permatasari, cantik kan namanya? Uh, Beliau ini adalah lulusan Fakultas MIPA UI, jurusan kimia dan mengambil Master of Arts in Urban Arts ya Mbak ya, di Institut Kesenian Jakarta, dari Jakarta Institute for the Arts. Dan beliau saat ini menjabat sebagai President Director of Dr. Rabbit Science. Wih, keren banget nih Mbak. ya Terus alhamdulillah. saya bacakan kembali ini CV beliau secara singkat. Ada beberapa tulisan beliau. Mbak Ica ini ternyata cukup aktif menulis yang sudah diterbitkan antara lain Science Learning Activities Series, ada 10 buku dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Dr. Rabbit tahun 2015. Kemudian juga ada beberapa artikel di Kompas, kemudian ada juga yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2009. Ini judul bukunya Di Balik Penemuan Besar. Ini translate from Twisted Science yang ditulis oleh Jim Ottaviani. Kemudian juga buku Mengenal Sains TK. Ini untuk anak-anak TK tentunya, terbitan Erlangga 2005. Kayaknya udah banyak banget nih Mbak. Saya nggak sanggup baca semuanya. Hebat Mbak Ice ini. Kemudian beliau juga aktif sebagai peserta pada beberapa konferensi yang ada di luar negeri. Juga pengalamannya sebagai apa ya, di bidang pekerjaannya yang berkaitan dengan pekerjaan saat ini juga sudah banyak sekali. Baik, kita bincang-bincang langsung dengan Mbak Ica aja kalau gitu, supaya lebih Hmm, akrab ya Mbak. Mbak Ica ini Monggo. angkatan berapa di kimia? Aduh, ketahuan deh angkatan. Udah lahir belum ya kira-kira Mbak Arinya ya? Tahun 82 saya masuk kimia. Tahun 82, oh sudah Iya, Mbak, saya udah udah lahir SD ya. kelas 2. Berarti Mbak Ica cukup senior. Tua maksudnya. Tua-tua yang penting cantik Mbak, dan gaul. Amin, amin. Mbak Ica ini kan terakhir adalah menjabat sebagai Presiden Director of Dr. Rabbit. Saya penasaran, apa itu Dr. Rabbit? Coba Mbak Ica Hmm, bisa cerita nggak Mbak? dokter kelinci jadinya. Dokter kelinci, ini saya juga sionya kelinci, Saya jadi sendiri belum dokter loh, kelincinya yang tertarik dengan dokter loh. kelinci yang sebagai dokter Jadi saya ini. bolak-balik ngambilnya master aja sampai 2 kali. Coba silakan Mbak Ica cerita tentang Iya, Dokter Rabbit ini apa, dokter siapa Rabbit. penggagasnya. Hmm? Ya, dokter Rabbit itu kalau kita bilangnya Science Communication Center lah gitu ya. Hmm. Science Communication, jadi mengkomunikasikan sains supaya lebih apa ya, lebih membumi lah gitu ya kira-kira. Jadi dia bisa dipakai untuk mengkomunikasikan sains kepada lay public, kepada publik apa masyarakat umum gitu ya, Hmm. masyarakat awam. Tapi itu kami juga nggak hanya langsung ke masyarakat, tapi juga ke sekolah-sekolah gitu ya. Hmm. Sekolah-sekolah kan memang sebenarnya belajar sains, tapi kita mau bikin sains ini jadi menyenangkan gitu loh. Kalau Hmm. inget nih Mbak Ari, kenapa masuk FMIPA? Kenapa ya? Eh, Suka aja lah. Suka ya, alhamdulillah. Tapi berapa banyak teman kita yang tidak suka sama pelajaran-pelajaran IPA maupun matematik.
Hmm. berapa banyak gitu. Apalagi kimia ya. Hmm, hmm. Nah, Iya, kayaknya paling susah ya di sekolah tuh kimia. kesannya jadi terlalu canggih gitu ya, terlalu tinggi, pelajaran IPA itu terlalu wow gitu ya Hmm, hmm, maksudnya. Nah, eee, kami tidak ingin seperti itu. Jadi hmm. kami inginnya, eee, IPA atau, natural science ya. Hmm, Tapi kami juga nggak hanya natural science ya, jadi science secara umum sebenarnya, Dr. Rabbit Science Inc. gitu. Nah, anak-anak tuh belajar science tuh bahagia gitu loh. hmm. Misalnya nih ya, saya banyak, waktu dulu saya masuk kimia, banyak sekali yang bahkan kakak saya juga nanya, Hmm. "Lu ngapain sih masuk kimia?" Katanya gitu. "Gua kan gua kan nggak suka kimia," kata kakakku gitu ya. Hmm, hmm. "Kok bisa-bisanya sih lo suka kimia?" Gitu. Nggak tahu juga. Padahal ya apa, saya melihat jadi banyak teman-teman yang nggak suka kimia juga karena mungkin pembelajarannya nggak asik gitu ya. Hmm. Terlalu banyak rumus, terlalu banyak apa namanya menghafal dan sebagainya. Hmm, Eh, Reaksi dijadikan hafalan gitu, tapi tidak hmm. dipahami gitu ya. Jadi eh, entah kenapa ya saya karena kalau saya bukan karena saya senang kimia jadi karena gurunya eh, tepat mengajarnya. Saya sih Hmm, hmm. belum bilang bahwa ya saya terima kasih kepada guru-guru saya ya yang mengajarkan kimia dari nggak ngerti kimia kelas 1 SMA tiba-tiba belajar kimia gitu ya. Hmm, Nah, apa namanya? Di situ tapi saya melihat banyak teman-teman yang nggak tidak suka dengan kimia, tidak suka fisika, tidak suka biologi, matematik. Nah, itu kenapa? Oh, karena mungkin pembelajarannya kurang asik gitu ya. hmm. Saya senang kimia karena saya kebetulan tertantang gitu ya. Ini Hmm, kan pelajaran baru, kayaknya seru nih kalau dipelajari terus, itu aja sih. Dan kebetulan hmm. juga dulu Perintis 2 adanya di FMIPA sih sebenarnya. Hmm, Kalau I zaman see, I sekarang kan see. eh, SNMPTN undangan tuh bisa semua jurusan ya. Iya, Kalau zaman betul. dulu saya itu sih sebenarnya hanya bisa di IPB atau di FMIPA, FMIPA Oh, di I beberapa see. universitas. Saya Berarti pilih di FMIPA aja. Saya nggak paham pertanian soalnya. Jadi saya tidak oh, pilih I see, I IPB. see. Berarti Mbak Ica ini termasuk yang ingin sekali memperkenalkan ilmu pengetahuan Iya, dari sejak dini untuk anak-anak ya Mbak ya. betul, betul sekali. Berarti ini Jadi karena itu melibatkan anak supaya dia usia nggak berapa Mbak? musuhan dari Hmm. kecil tuh dia nggak musuhan sama sains gitu. Hmm. Regardless pelajarannya apa namanya gurunya kurang baik, tapi tetap dia Hmm. harus harus bahagia gitu ya belajar sains Hmm. sebenarnya. Dari kecil udah seneng gitu ya Mbak ya. Ya, makanya Diajak di senang. Dr. Rabbit sendiri Hmm. itu kita dari kecil banget karena kita memperkenalkannya dari preschool ya, dari preschool. Jadi Preschool. pertama kali kita bikinnya Oh, justru preschool, I see. Berarti usia science preschool preschool. sampai SD. Jadi kita bikin science preschool. Hmm. eh, Orang-orang dulu masih takut dengan kata science, Hmm. tapi ya kita akhirnya mengubah sedikit namanya jadi learning apa namanya fun learning through Hmm. experiments. Oh, I Gitu see. ya. Mau Padahal dong Mbak science itu. dikasih tahu contohnya, contoh apa sih yang Science buat bisa anak TK. heeh, heeh. Kegiatannya apa aja gitu. Simple sebenarnya ya. Hmm. Kita jangan memikirkan sains yang tinggi-tinggi makanya. Hmm. Eh, kita bernafas saja udah sains kan gitu ya. Hmm. Jadi kita main-main balon gitu ya. Hmm. Niup. Nah itu terus kemudian kita kita sisipilah sedikit-sedikit. Hmm. Terus misalnya taruh barang di air gitu kan ada yang Hmm. tenggelam, ada yang mengapung, Hmm. ada yang melayang disebutnya gitu kan. Hmm. Nah, itu kan mereka ya pelajari aja bukan bukan harus menghafalkan tidak. Tapi mereka tahu bahwa di dalam air itu ada yang bisa tenggelam, ada yang bisa terapung. Sudah sampai situ saja gitu. Jadi Hmm. nggak usah terlalu dalam juga ilmunya, tapi Oke. begitu nanti mereka di SD belajar lagi mereka tahu waktu itu. Oh, jadi Nah, khusus kami untuk juga usia preschool ya Mbak ya? itu preschool, itu memang kita bikin preschool TK-nya gitu, akhirnya sampai TK. Tapi kita nggak bikin SD. Oh, Cuma I kita see. masuk ke SD
dengan memberikan apa namanya kayak ekstrakurikuler lah gitu ya. Mhm. Programnya Eh, apa aja nih Mbak di Dr. Rabbit? itu salah satunya ya. Ini lagi cerita saya. Oke, oke. Jadi salah satunya yang ke SD itu tadi, ke SMP juga pernah. Itu namanya Mhm, bengkel sains ya. Bengkel sains itu apa namanya ekstrakurikuler lah gitu ya mhm. sifatnya. Pernah juga menjadi intrakurikuler malahan. Mmm, Jadi dia memang diwajibkan untuk anak-anak kelas berapa ya 1, 2 kalau nggak salah SD waktu itu mhm, di salah satu SD di Jakarta Selatan. Eee, Mereka seluruh seluruh, muridnya wajib ikutan itu untuk apa namanya, nambahin, eee, pembelajaran sainsnya gitu. mmm, Seru juga tuh waktu itu. Terus kemudian, guru-gurunya pun kita berikan teacher workshop. Teacher mhm, workshop bagaimana caranya apa namanya, memberikan pembelajaran sains gitu ya kepada mhm, anak-anak dengan teknik yang menyenangkan dan jadi gini, kita kembalikan hitahnya sains itu kepada zaman dahulu mereka para penemu-penemu itu melakukan. Para penemu itu bukan belajar teorinya dulu, baru mhm, kemudian apa namanya, membuat penemuan gitu, enggak. mhm. Justru mereka menemukan dulu lah, kemudian, "Oh ini nih," dikaitkan dengan teorinya. Ya I kan? see, I see. Iya, iya. Seorang Newton itu enggak tiba-tiba terus bikin dulu gitu, Mhm, oh ini ada apa namanya, bikin teori-teori dulu gitu enggak kan. Tapi mhm. teorinya dulu apa, kebetulan dari kejatuhan apel itu kan, Iya, jatuhan betul, apel. betul. Terus kemudian dia berpikir gitu, Mhm, "Kenapa ya, kok apel jatuhnya ke bawah, mhm, nggak saya yang ke atas?" Gitu misalnya gitu ya. mhm, Kenapa dia berpikir dan terus membuat 3 postulat loh, mhm. 3 hukum Betul, Newton. betul. Ya kan, hukum Newton 1, 2, 3 luar luar biasa gitu loh. Mhm. Hanya gara-gara kejatuhan apel, kalau kita kejatuhan apel, kejatuhan duren kali ya, malah seneng gitu, "Weh, mana Ketiban lagi mana duren. lagi." Tapi kalau seorang Newton tuh enggak, dia kejatuhan apel dia langsung berpikir, "Kenapa dia jatuh ya?" Gitu. Kalau kita, Gitu ya. mana Kalau lagi kita nih yang malah mau seneng ya, jatuh. mana lagi dong, ayo dong timpai lagi dong, gitu. Gitu Oke, oke. kira-kira. Jadi kembalikan kepada ininya, Mhm. anak-anak menemukan dari eksperimen baru kemudian, "Oh ini teorinya ternyata begini," gitu. Seorang Mmm, Archimedes menemukan hukum Archimedes kan tidak mhm. tidak terus ini, malahan dia lagi bingung kan gimana hukum Archimedes itu justru munculnya dari bagaimana dia harus mendapatkan, apa namanya, volume dari sesuatu benda yang nggak beraturan gitu loh. Betul, betul. Tapi kan Berarti, ikut merangsang, iya. si anak untuk Iya, mengeluarkan jadi rasa logiknya ingin dipakai. tahunya. Iya, benar. Oke. Jadi dari situ ingin tahunya baru belajar teorinya gitu Mhm. loh. Kalau kalau saya lebih enak begitu. Mmm, Karena anak-anak sudah memahami dulu. Jadi paham begitu mhm. tahu teorinya jadi lebih paham. Lebih Kalau menurut efisien saya ya ya, begitu ya. Mbak, ya, lebih efisien Kalau ngajarin menurut anak saya lebih begitu di begitu usia dini. gitu Oke. kira-kira. Nah, Ini ada di itu. mana aja nih, Mbak, Dr. Rabbit bisa kita Oh, temui? kami nggak punya terlalu banyak duit untuk membuat banyak cabang. Mhm, Kebetulan waktu dulu sih ada kami kerjasama di mana Sawangan sama di Durensawit, tapi akhirnya sudah nggak ada itu untuk preschool TK aja ya. mhm, Tapi itu saat ini sudah tidak ada mhm. karena ya pandemi sudah Oh, I see. kita sudah memang tidak mengadakan preschool TK lagi. Sulit, Mbak, kalau Mhm. preschool TK itu di online. Memang kasihan, Mmm, sebenarnya kasihan guru-guru TK itu pasti berteriak gitu ya. mhm, Sulit, mhm, Mbak, mhm, ponakan saya kan punya anak-anak tuh, saya udah punya cucu ya, tapi mhm, dari mhm, ponakan, anak saya sendiri belum. Eee, cucu itu mhm, dia kembar tuh. mhm. Nah, dia difoto sama ibunya, dia, "Ini lagi online school." Gini, tidur. Tidur. Ya Allah, ini gimana ya, ibunya udah panik, "Ini gimana ya, sekolah kok begini?" Ya, tapi ya begitu, nggak kurang ya, apa namanya, karena anak
anak-anak yang masih segitu itu butuh interaktivitas Interaktif yang ya, tinggi. tatap muka yang paling penting. Jadi guru-guru saya nyerah karena kebetulan juga Mhm. mereka punya anak-anak juga, dan itu masalah juga. I Guru-guru see. juga punya anak-anak yang harus sekolah online, dan itu adalah Oke, masalah baru buat betul mereka betul. setahun yang lalu ya. Jadi kami ya udahlah, Jadi memang eh, dampak pandemi ini meluas sekali ya, Mbak, ya, meluas, ke segala meluas. Jadi sektor. kita nggak usah paksain juga Mhm, gitu ya. Kita bisa bikin yang lain-lain. Jadi mhm. apa namanya, kita juga kan sering bawa anak-anak ke luar negeri sebenarnya ya. Saya tuh Menarik ikut lomba banget. macam-macam, Mhm, lombanya tapi bukan yang melulu bukan olimpiade ya. Saya tidak ambil mhm, yang olimpiade mhm, karena saya senang dengan eksperimen. mhm. Jadi kita ambilnya yang memang melibatkan eksperimen, Oh, oke. banyak melibatkan eksperimennya ketimbang soal gitu ya. Mhm, Jadi yang kita ambil tuh kayak apa, kreativitas ya, World Creativity mhm. Festival atau Odyssey of the Mind atau Mmm, eh, ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey, mhm, um, APFST ya, apa, Asia Pacific Science mhm, Talented ya, mhm. dan banyak lagi masih ada IYNT dan sebagainya. Ini udah sejak dari tahun berapa, Dari Dokter tahun Ebe? 2010 ya kalau nggak salah. 2010. Kalau Dokter Rabbitnya sendiri berdirinya tahun 2001. Mmm, Ya baru 20 tahun lah. iya udah mature nih. Eh, Ada kerjasama dengan belum, pihak belum, lain nggak, Mbak? belum. Jadi kita bawa ke luar negeri, alhamdulillah Mhm, banyak ya mendapatkan apa namanya, anak-anak itu mendapatkan selain pengalaman, mhm. alhamdulillah bonusnya ada juga ya, dapat dapat emas, perak, perunggu, ada yang dapat Oh, grand prize keren segala macam. banget. Jadi alhamdulillah um, Jadi memang buat ada kompetisi buat, banyak. usia preschool ya, Mbak, ya? Oh, bukan preschool, Mbak. Kalau kompetisi kan Oh, untuk saya kompetisi di nah ini usia bedanya yang ya. lebih Jadi tinggi. saya makanya ini luas sekali Mhm, spektrumnya. Kita mhm, tidak hanya yang preschool. Preschool itu emang kita tangani sendiri. Kalau mhm. SD kita memang hanya ekstrakurikuler. I Tapi dari see. SD sampai SMA itu kita bawa lomba, Mbak. Oh, I Jadi lombanya see. itu saya mentoring anak-anak itu, saya I see ajar. I see. Bentuk mentor saya juga bukan bukan terus, "Ini kamu ngerjain ini," tidak. Tapi saya lebih kepada, "Ide kamu apa? Mmm, Nah, dari ide kamu, ayo kita sama-sama cari." mhm Jadi mhm. mereka mencari sendiri dan mereka berbahagia karena itu ide mereka, itu mereka maju ke lomba itu karya mereka, bukan karya saya. Berarti ada nggak, udah ada nggak nih, Mbak, alumni dari preschool yang udah pernah ikutan lomba? Jadi Alumni ketika dia preschool, ketika dia kebetulan udah mereka nggak SD ikutan gitu. lomba. Mhm. Alumni preschool kita ada yang udah sarjana sekarang. Oh, udah sarjana Udah Oh iya ya, sarjana, udah tapi 10 nggak ikutan lomba. tahun. Nggak ikutan lomba tapi. Ah, Karena ya kebetulan sekolah-sekolah yang saya ajak beda mhm, juga gitu ya dengan mmm, anak-anak itu kan tersebar, kan kita cuman punya TK, mhm jadi mhm mhm. tersebar kemana-mana gitu ya. Mbak, mungkin nih alumni FMIPA juga punya anak-anak yang masih usia preschool kan, pengen tahu Dokter Rabbit lebih jauh, ada websitenya nggak? Websitenya ada Mhm, doktorrabbit.net, .net ya. Nah tuh, doktorrabbit.net. Dokter Rabbit itu tulisannya disambung, mhm, DOCTORABBIT. mmm, Jadi bukan R-nya nggak dua, R-nya jadi bukan satu dokter ya di rabbit gitu nggak, tengah-tengah, dokter rabbit. rabbit, R-nya Oke. satu. Sekarang, Gitu. mungkin, kita tertarik sama, lebih jauh tentang Mbak Ice-nya. Tadi kan kita udah ngobrol tentang Dokter Rabbit, sekarang Mbak Ice-nya. Berarti ini Mbak Siapalah saya. Mbak Ice kan berarti, sangat berkesinambungan ya antara, pemilihan kuliah, jurusan kuliah dengan pekerjaan saat ini. Berarti Mbak Sekarang, Ice Mbak. Enggak, dulu mah enggak. enggak, dulu enggak? Oh ya? Jadi sempet gimana? Cerita dong, waktu abis lulus kuliah Habis tuh lulus. bagaimana? Mhm, Habis lulus bingung, Mbak. bingung ya? Terus gimana, Mbak? Jadi lulus tuh Mhm, tahun berapa ya? Awal 88 ya. mhm, Jadi zaman dulu tuh nggak bisa, Mbak, yang kayak sekarang 4 tahun
beres 3,5 tahun beres, nggak bisa dulu zaman dulu tuh. SKS-nya masih banyak banget ya, Mbak? SKS-nya lebih banyak kalau nggak salah dulu, sekarang berapa ya? Saya nggak tahu. Tapi dulu 144 kalau nggak salah ya? 160 loh saya. Teman 160 saya dulu. itu 160, 156 minimal, tapi 160 kita dapetin. Itu terus kemudian selain itu praktikumnya juga panjang-panjang gitu ya. Saya kalau ngelihat praktikum zaman sekarang cuma 2-3 jam. Waduh, kalau zaman kita dulu ya Allah dari pagi sampai sore. Panjang Gitu banget ya, ya. Mbak, ya? Nah, terus juga apa namanya, ya dulu kan sebenarnya 80 itu peralihan ya. 2 angkatan di atas saya tuh SKS tuh baru 2 angkatan di atas saya. Jadi kita tuh benar-benar peralihan yang dari sistem paket menjadi sistem SKS. Jadi kita dulu paling cepat tuh 5 tahun teman saya. 5,5 lumayan lah. Jadi Yang penting tapi lulus ya, Mbak, ya? banyak juga ya mentoknya di 7 ya tetap. Gitu. Nah, lulus terus kemudian bingung kan cari kerjaan kan? Zaman dulu Terus kan gimana emang tuh, Mbak? cari kerjaan, nggak ada yang kepikiran untuk jadi entrepreneur. Kalau zaman sekarang sih anak-anak sekarang kayaknya ya udah nggak dapat kerjaan, saya berjuang berjualan dan sebagainya gitu kan. Zaman dulu enggak, kita cari Online pekerjaan seller. di mana-mana ya. 100 itu apa namanya 100 lamaran Surat disebar. lamaran. Tapi ternyata melakukan hal yang bodoh saya waktu dulu. Karena bikin CV nggak ngerti. Jadi pakai yang itu tuh kertas dari apa? Apa kantor pos gitu ya. Jadi nggak ada yang terima. Dan kemudian saya membaca dapat info dari temen, kamu nerusin aja dulu ke apa namanya PPM, Institut PPM. Ada yang namanya Wijayata Manajemen. Terus saya pikir, aduh, saya manajemen dapat C. Nggak mungkin bisa gitu. Coba aja dulu, ternyata diterima. Jadi lumayan, penganggurannya ditunda karena saya sekolah lagi. Sekolah lagi S2 manajemen gitu ya. Ya alhamdulillah lulus dari situ inilah lumayan lah punya standar yang agak beda gitu ya. Dan udah ngerti bikin CV. Tinggi. Nah, tapi saya kerja dulu di PPM 1 tahun dulu sebagai saya ikut ambil yang konsultan bukan yang pelatihan. Jadi di Binaman Utama itu perusahaan di bawah PPM. 1 tahun di situ, terus kemudian saya dapat pekerjaan di Niaga Factory, nggak ada hubungannya sama kimia sayang. Oh ya? Karena itu adalah factoring company, finance company gitu ya. Kalau nama Indonesianya Anjak Piutang. Nah, nggak ada kan. Tapi ternyata ilmu kimia saya kepakai juga. Kenapa? Karena ada customer, klien, customer. Nah, ini di sana beda tuh antara klien sama customer ya. Tapi saya nggak mau terangin Anjak Piutang di sini. Yang jelas itu klien, customer kan ada yang pabrik-pabrik kimia. Jadi saya sedikit banyak tahu bagaimana prosesnya dan itu jadi membantu lebih akrab saya ya Mbak ya sama klien. Ya, membantu saya membuat kredit apa namanya memo buat para pembesar di atas saya untuk minta persetujuan. Itu selama 5 tahun, terus kemudian saya nikah dan punya anak. Habis itu pengen kerja lagi, kerjaannya tapi yang berhubungan sama anak-anak. Jadi saya kerja di Kids Sports. Panggilan jiwa nih ceritanya, Mbak. Nah, itu. Saya kerja di Kids Sports. Nah, nggak ada lah, itu tambah nggak ada hubungannya lagi sama kimia. Seru nih ceritanya. Ngurusin bocah. Dan hubungannya sama apa namanya sports malah, namanya Kids Sports gitu ya. Itu suatu apa ini dari Amerika ya, jadi franchise Amerika. Jadi saya sempat lumayan lah ilmunya. Jadi saya ilmu bocahnya itu saya dapat 1 bulan saya dikirim ke Amerika untuk training. Mempelajari psikologi bocah.
mempelajari jadi manajernya Kickbox I sebenarnya, see. Buat tapi jadi ngatur bocah ya. jadi tapi ilmu-ilmu perbocahannya dapat di situ gitu ya. Terus Keren keren. kemudian ya di situ cukup lama, saya 6 tahun saya di Mhm. sana, tapi kemudian, Lumayan. nggak tahu gimana, ada, suami saya pulang dari suatu conference, dia Mhm. bilang, "Seru loh sekarang ternyata ke anak-anak kecil tuh ada ini, kimia diperkenalkan ke anak kecil." Terus saya tertarik gitu. Dan Mhm. kemudian jadilah Dokter Rabbit itu. Jadi begitu saya keluar Mmm. dari Kids Sports, saya memang membuat Dokter Rabbit sama teman-teman. Emang saya tuh Mhm. kelihatannya kalau saya kerja sama orang, durasinya kalau nggak 5 tahun, 6 tahun, itu mentok. Rata-rata ya, Mbak, ya? Bosen terus, bosen. Mau apa lagi gitu ya. Nah Langsung kalau bertanya pada diri sendiri, iya, "What's kalau usaha next?" sendiri apa boleh buat ya. Mati hidup ya kayaknya di situ aja gitu ya. Mhm Jadi mhm ya mhm. terus sama sama apa namanya, teman-teman bikin Dokter Rabbit Mhm. ini dari tahun 2001. Mmm, Ya jatuh bangun, naik turun lah pasti namanya juga iya, usaha ya. I see. Tapi saya happy karena Mhm ya bisa bawa anak-anak keluar negeri, mhm maksudnya bukan anak saya ya, anak orang. mhm. Anak-anak, Jadi Indonesia jadi puas berlaga ya, di. Mbak, ya? Puas kalau ada yang menang di Senang senang banget kompetisi, senang banget. heeh. Mereka yang menang, saya yang happy gitu ya, Mhm mhm gitu. mhm, bisa Eee, dimengerti. apa namanya, kayak nggak sia-sia aja gitu loh mereka Usahanya nggak berjuang. Tapi kalau sia-sia. nggak menang pun saya tetap bilang sama mereka, "Ini Mhm. pengalaman. Ini Mmm, bagaimana kalian bisa bergaul dengan sama-sama dari luar negeri dan selevel gitu ya mhm sama mhm. mereka," gitu. Jadi sejak dini sudah diperkenalkan dengan kompetisi Iya. dan kekalahan ya, Mbak, ya? Heeh, cuman sejak pandemi ini sudah Mhm 2 tahun, hampir 2 tahun ya saya nggak ke mhm. luar negeri jadinya. Nggak. Mmm, Nah, tapi, tahun ini saya bikin itu loh, apa namanya, YCC itu mhm, yang Citizen Conference. mmm. Itu, pesertanya alhamdulillah 100 berapa ya, 120 lah gitu Oh, ya. banyak juga ya, Mbak, ya? Ya sekitar segitu Mhm mhm. 120-an dari 14 negara. Mmm, Jadi keren keren. dari Indonesia, dari Mhm, Thailand, bahkan dari, eee, Peru juga ada mhm. yang ikut. Saya lagi Mmm, bingung padahal namanya ASEAN dan other Asian countries, tapi saya mhm bolehin siapa aja ikut gitu ya. mhm mhm. Eee, soalnya kalau dari Peru kan kita ngadain di sini jam 1 siang, dia di 1 malam kan di sana. Mhm 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 mhm. Ya gitu. Berarti Jadi, sekarang udah rata kali ya, Mbak, kelihatannya pengenalan sains, yang pure science atau juga sains terapan kepada anak-anak sejak dini tuh kayaknya udah ada sekarang sudah semuanya ya, banyak, Mbak, alhamdulillah sekarang sudah kayak banyak dan buat mereka robotik juga, elektronik, iya itu betul. juga udah banyak juga ya. Iya, betul Mhm mhm mhm. betul. Oke, Udah Mbak lumayan Mbak lumayan Ice, banyak sekarang. gimana kesan-kesan waktu Mbak Ice kuliah tuh apa sih? Satu kuliah, Mhm, kan ya pasti teman-teman pengen tahu juga. ada masa-masa Mhm wow gitu ya, wah mhm saya senang belajar kimia, ya tapi namanya juga dinamika mahasiswa ya, ada mhm. kadang-kadang masa-masa, ya bener sih gue ngapain ya ngambil ini gitu. Itu di masa-masa mungkin ada kesulitan-kesulitan belajar yang Mhm mhm. ditimbulkan oleh diri sendiri sih sebenarnya ya. Jadi Mmm, lagi happy, lagi pengen main, tapi kok harus belajar yang tambah lama tambah susah. iya. Kampusnya berarti masih di Salemba ya, Mbak, ya? Masih Dulu? masih. Nah itu Mmm, godaannya kan banyak. iya, di tengah kota sih. Kan Oke. godaannya banyak. Aduh, harus ke kampus dan saya rumahnya di Pejaten, Bo. Justru lebih dekat ke Depok. Memang oh tapi Tapi dulu Depok juga tempat jin buang anak, jauh banget. iya iya iya. Mbak, sekarang itu kan jalanannya udah lurus. Zaman Iya, dulu betul. menuju ke Depok, itu melewati rel kereta api itu sampai 13 kali. Mhm mhm mhm, betul betul. Set set gitu lagi kayak siksa, kayak kayak ular gitu. Iya. Itu panjang sekali, Heeh. perjalanan ke Depok bisa 2 jam kalau nah, Oke. Mbak jadi Ice masih di sebelum Salemba, tapi, heeh, apa namanya, kalau saya lihat sih mhm, seneng ya. seneng ya? Dulu dulu kita kenalnya lebih banyak, Mhm Mbak, mhm. senengnya itu karena itu. Jadi
kita kenal apa namanya kakak kelas tuh lebih banyak. Mhm. Kalau Jadi sekarang lebih kan akrab paling 3 ya? tahun ya. Kalau Mhm. saya ya buktinya saya bisa ketemu suami yang bedanya Mmm. 6 tahun, 6 angkatan gitu ya. Sama-sama di MIPA juga, Mbak? Sama dari kimia malah. Oh, wow. Nah, saya Cinta bisa bersemi di ketemu ya. kampus. Wah, itu nggak usah diceritain di sini deh. Oke, Nah, itu Mbak Ice, gitu, Mbak. sebelum closing, kita mungkin bisa bahas apa hobi Mbak Ice di luar pekerjaan sehari-hari? Aduh, hobi ya udah tahu lah ya salah satunya musik ya. Mhm. Ya itu karena itu hobi dari kecil itu Mhm. dari SMP saya udah diperkenalkan sama gitar karena Mhm. karena di rumah nggak bisa beli piano jadi kata bapak saya udah kamu Mhm. main gitar aja. Oh, Ya, terus pantesan tapi ya kalau ada disuruh acara serius nyanyi-nyanyi langsung karena disuruh nih serius sama bapak tampil. saya dikirim ke apa Mhm. namanya Yayasan Musik Indonesia untuk Mhm. belajar gitar klasik di sana. Mhm. Jadi lumayan lama, 5 tahunan lah gitu Mhm. saya belajar gitar klasik, tapi terus karena udah masuk kimia udah nggak Mhm. mungkin lah ya. Mhm. Nah itu terus lebih ke paduan suara. Paduan Oh, I suara see. mulai dari tadinya di PSUI ya sebelum ada Paragita Mhm. ya. Mhm. Tapi kemudian dinamika kampus membuat kami ya membuatnya di luar aja deh gitu ya. Seperti Mmm. itu, nggak ikutan Paragita. Nah, Memang tapi bagi terus yang belum tahu nih, Mbak sampai Ice suaranya merdu banget. aduh amin. Sampai terus Heeh sesudah heeh. lulus, Mhm. kosong kan nggak pernah bermusik-musik lagi. Tapi, Mmm. 2003 Mhm. saya join paduan suara alumni UI. Jadi kita kayak reunian lagi, kita Mhm. kemudian, bernyanyi-nyanyi lagi. Akhirnya ketemu Mmm. deh sama ibu ketua nih. Oke, Mbak Ice, sekarang mungkin saatnya closing statement. Apa yang bisa Mbak Ice sampaikan untuk para terutama mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita yang mendengarkan dan melihat penampilan Mbak Ice saat ini. Silakan Mbak Ice untuk kemajuan FMIPA UI nih, Mbak. Siap. Kalau saya lihat sih FMIPA sekarang udah jauh lebih hebat lah daripada Mhm. waktu zaman saya ya, waktu dulu ya. Eee, kalau dari pengalaman saya, eee, tidak ada yang kebetulan sih di dunia ini ya. Tapi yang penting adalah kita menjalin hubungan dengan siapapun, karena kita tidak pernah tahu kita nanti akan bekerja sebagai apa, ya. Jadi Mhm. ketika kita bekerja sebagai apapun, kita buat hubungan baik dengan semuanya dan Mhm. suatu waktu kita ternyata membutuhkan mereka. Itu terjadi pada saya. Jadi, I see. saya yang tadinya masuk ke dalam suatu bisnis yang juga baru sebenarnya buat saya, tapi kemudian mempelajari dan kemudian dapat link dan itu membantu saya, Mhm. menjadi lebih paham, Mhm. lebih besar lagi, apa Mhm. namanya, lebih mampu lagi. Jadi buat saya sih apapun nantinya cita-cita Anda Mhm. sesudah lulus, tentunya usahakan lulus, usahakan lulus yang pertama untuk para mahasiswa. Mhm. Eh, Kemudian juga tetap jaga, itu yang penting, jaga hubungan baik dengan siapapun karena nantinya akan butuh siapapun itu, gitu, Mhm. dalam dalam dunia Anda di masa depan. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, luar biasa sekali Mbak Ice untuk semuanya. Sukses selalu buat Mbak Ice dan Amin. keluarga, sehat selalu juga. Terima kasih sekali untuk bincang-bincangnya Mbak Ice. Ya, Semoga sama-sama. menginspirasi para pemirsa, terutama adik-adik kita mahasiswa di FMIPA UI. Thank Baik, you. rekan-rekan Sivitas Akademika FMIPA UI sekalian, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Mbak Ice dalam episode ke-8 acara Kongko bareng alumni FMIPA UI. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dalam terselenggaranya acara ini. Saya Ari Wijaya dan tim Kongko bareng alumni UI undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Indonesia, tempat kami bersiap diri, sehati pikir anak negeri, gigih dan tekun menempa pribadi. Universitas Indonesia, olah pikir, rasa dan budi, menimba ilmu dan teknologi, selalu peduli pada bangsa ini. Universitas Indonesia junjung tridharma suci, tegakkan veritas, probitas, justisia, civitas akademika UI, tangguh dan bersinergi membangun negeri, bangkitkan Indonesia. Universitas Indonesia, olah pikir, rasa dan budi,